Untuk mendelete sebuah item yang ada di list, caranya tuh ada banyak macam. Seperti sebelumnya, kita bisa menghapusnya berdasarkan posisi, yaitu indeks. Nah, kemudian ada satu lagi di sisi lain, dari sekian banyak, yang satu ini kita bisa menghapusnya menggunakan ID. Biasanya setiap item itu, setiap data mempunyai ID-nya masing-masing untuk membedakan data satu yang dengan data yang lain. Karena bisa aja ada dua item, di sini kontainer, kemudian deskripsi, di sini ada kontainer lagi, deskripsinya juga sama, tapi ID-nya beda, bisa kayak gitu. Nah, terus untuk penempelan ID-nya atau nyimpen data ID-nya itu di mana? Pada bagian read, di sini ada data inisial. Di sini cuma ada title dan deskripsi. Sekarang teman-teman tambahin satu lagi, data ID-nya juga. Contoh di sini 001. Nah, kalau untuk di bagian inisialis, ID-nya kan kita set langsung kayak gini, manual. Gimana kalau misalkan ID-nya itu ketika di-create, gimana? Pada bagian fungsi create-nya. Ngambil ID-nya gimana? Nah, untuk ambil ID-nya, teman-teman bisa buat menggunakan generate ID atau random key. Salah satunya teman-teman bisa pakai package UID atau bisa menggunakan dari kelas unique key, kemudian kita ubah ke string. Selanjutnya ada bagian update, mesti teman-teman cek dulu. Nah, di sini untuk data ID-nya. Jadi kalau misalkan kita cuma nge-replace-nya kayak gini, yang tadinya ada ID, ketika di-update, ID-nya hilang. Nah, kita pengen tetepin gitu. Nah, caranya kita ambil old key-nya lagi di sini, string old ID, kayak ini, terus ke bagian datanya, atau teman-teman bisa ubah semua bentuk datanya di sini untuk old title dan deskripsi, kemudian old ID, kita akan bikin bundle bungkus menggunakan data map. Dan kita kasih nama sebagai old item data. Nah, sekarang kembali ke pemanggilan fungsi update-nya. Jadi kita tinggal kita kirim aja item, nggak usah pakai kata kuncinya. Jadi item dan index. Ada bagian update. Sekarang kembali ke bagian fungsi update-nya. Di sini kita tinggal panggil old item data, data kunci title, kemudian di sini old item data, data kunci description. Nah, selanjutnya pada bagian ID kita panggil old item data, kita kunci ID. Kayak ini. Kalau title dan deskripsi itu menggunakan data yang baru. Kalau ID tetap nggak berubah. Oke, jadi lumayan ada perubahan ke data yang lain ketika kita mau menggunakan ID kayak gini. Selanjutnya, untuk fungsinya, teman-teman bisa copy paste dari fungsi yang delete sini, bikin baru lagi bawahnya. Kita rename delete atau delete by ID. Kita kirim parameternya adalah ID. Ini jadi string ID. Kemudian sini kita kasih nama delete by ID before, delete by ID after, delete from list. Kemudian sini fungsinya bukan remove add. Kalau berdasarkan ID, kita bisa pakai fungsi remove where. Jadi lakukan pengecekan dulu. Kita mau nge-remove atau menghapus data yang ada di dalam list berdasarkan pengecekan elemen. Elemen yang kata kuncinya ID sama dengan ID yang kita pilih itu bakal dihapus. Gitu. Di sini adalah ID yang kita pilih, nanti pengecekannya ke elemen kunci ID. Gitu. Misalkan kita delete yang ada di data kedua, data kedua ini ID-nya berapa? ID-nya itu misalkan 002. Dan ketika kita mengeksekusi delete by ID, akan dilakukan pengecekan dulu ke list data, kemudian dicari ID yang ID-nya itu adalah nilai 002. Nah, kalau ketemu itu dihapus. Kalau nggak ketemu, nggak dihapus. Maksudnya kayak gitu. Yang lainnya sama aja set state untuk update trigger PY.
Ini untuk logging aja, ini juga untuk logging, kemudian untuk notif. Tinggal save, teman-teman pada bagian fungsi delete ini kita ubah eksekusinya yang sebelumnya menggunakan index, sekarang kita eksekusi delete by ID. ID-nya kita kirim dari item, dari objek item, kita kunci ID. Dari sini. Kita restart dulu, biar halamannya ke refresh, biar ada data ID barunya gitu. Oke, sekali lagi, nah udah muncul, udah ke refresh, sudah ada ID-nya, ID 001 dan sebagainya. Sekarang teman-teman coba tambahin lagi di sini untuk ngecek yang unique ID-nya. Get new data, sukses, dan di sini ada ya. Dia adalah unique key-nya di sini. Oke, selanjutnya kita hapus, delete. Nah, ini delete-nya di situ. Kita hapus yang di sini. Prosesnya sama, tapi caranya yang beda. Kalau sebelumnya menggunakan index, untuk posisi mana yang dihapus, kalau sekarang menggunakan ID. Oke, mungkin cukup aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.